mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi. Masalah wong ning agamane sadurunge dhek wong bento. Ya awak dhewe oleh gambarane agamane wong liya teko wong pokok-pokok ngoten niku. Akhirnya kita selalu dapat gambaran agama orang dari orang-orang kayak gini, elek-elek. Dan yang pertama yang saya tahu dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pekerjaan saya. Tidak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja? Tidak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Tidak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam, karena setiap orang menurut masing-masing. Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah, orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Nah, di balik itu saya membacanya begini, jangan-jangan Rocky Gerung ini sedang melakukan dalam tanda petik itu pemurtatan umat. Nah, si Rocky Gerung itu kayaknya gak memotivasi dan memprovokasi ya. Orang Kristen tidak boleh masuk masjid, itu kalau nggak masuk masjid mereka. Begitu masjid mereka boleh. Rocky Gerung aja boleh pidato di masjidnya. Bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf? Bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia? Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Nah, begini saja, ini saya jawab, tapi ini ringan, sama relax saja, santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh itu memuji. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama Anda. Di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu dalil pertama dari Quran. Baca, belajar. Pikir. Ikro. Bukan kerja. Ngutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabannya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah, itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, madh, nggak bisa baca juga madh, sifat pujian. Kalau kamu nggak bisa baca buruk sekali. Ahok penghina Quran, Sukmawati penghina Islam. Begitu Rocky Gerung, dia kayak gini dulu kiai gue hafal. Akan ada masanya orang-orang madamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Jangan dipercaya omongannya. Ini saya membaca banyak kitab suci itu. Saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris. Karena itu saya dikutuk oleh semesta alam, oleh Tuhan untuk mengalami nasib. Tuh, ada stabilonya, banyak, ada positnya. Berarti ini kitab memang dibaca ini. Baca loh. Pesantren sembilan. Saya percaya energi ini akan menghasilkan peradaban politik baru di Indonesia. Orang ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat, bahkan teriak-teriak takbir, kan mumet dase. Wih pekok, mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah.
lumrah. Iki agamane apa? Oh, dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ucapannya yang menyebutkan kitab suci fiksi. Malaikatnya bingung. Meski mendapatkan undangan, Rocky Gerung enggan mendatangi momen tersebut. Menurut Rocky, selain karena keengganan, namun pada hari yang sama, ia pun sudah terlebih dahulu mendapatkan undangan menghadiri acara umat muslim, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara Maulid Nabi ini dinilai lebih menarik karena ada dimensi pembahasan sosial kemasyarakatan di acara umat muslim itu. Ketidakhadiran Rocky Gerung terungkap saat menjawab pertanyaan dari Harsugun Arif mengenai ketidakhadiran Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan ekonom Rizal Ramli. Rocky Gerung meyakini meski pernikahan tersebut adalah acara keluarga, namun dimensi politiknya sangat kental. Undangan yang dibagikan juga memberikan isyarat jika pihak istana tidak ada dimensi dendam selama ini. Jikapun Rizal Ramli mau datang, ya tidak apa. Rizal ialah mantan menteri dan pasti mendapat undangan. Saat beberapa tokoh hadir, analisis netizen akan memasukkan dimensi politik di acara keluarga tersebut, sambung Rocky Gerung. Rocky Gerung mengungkapkan lebih memilih acara Maulid Nabi karena diberi waktu memberikan ceramah publik di acara umat Islam. Saya mau kasih ceramah publik. Menarik itu, orang membicarakan kondisi sosial dalam acara umat Islam, ujar Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan bahwa event yang akan dihadirinya merupakan acara yang menarik dan tidak bisa ditinggalkan. Orang mengundang saya untuk membicarakan masalah sosial di dalam momen perayaan hari khusus bagi umat Islam, yaitu Maulid Nabi, kata Rocky Gerung. Bagi saya itu unik, karena itu saya pasti nggak akan membatalkan undangan awal itu dibanding undangan pernikahan Kaisang Erina Gudono, lanjutnya. Seperti kita ketahui, Rocky Gerung memang pernah mengisi ceramah di sebuah pesantren. Bahkan dulu sempat viral, kedatangan Rocky Gerung disambut dengan lantunan sholawat dan takbir. Kembali ke soal undangan pernikahan Kaisang, Rocky Gerung pun membahas soal Anies Baswedan. Anies Baswedan kekinian pun dikabarkan dari pihak Partai Nasdem akan menghadiri acara tersebut. Kedatangan Anies ini tentu sudah dibahas oleh Partai Nasdem. Dalam 1-2 hari ini, Anies akan sangat sehat, sementara Surya Paloh sedang bermasalah dan memilih berobat, sambung Rocky. Kepada Anies yang akan menghadiri acara tersebut, Rocky menduga jika perhatian publik akan tertuju saat Jokowi dan Anies bertemu dan bersalaman. Jika salaman dengan pengantin tentu orang sudah bisa menebak. Namun jika Jokowi dan Anies bertemu dan bersalaman, tentu akan menjadi penasaran publik, sambung Rocky. Bahkan ia pun menyarankan agar Anies mengubah warna rambutnya menjadi putih ketika menghadiri acara tersebut. Harus ada kehati-hatian jikapun nantinya publik atau media lebih tertarik membahas Anies ketimbang pernikahan anak Jokowi tersebut, ujar Rocky. Meski tidak hadir, Rocky tetap mendoakan pernikahan anak Jokowi, terutama pasangan pengantin, bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbahagia. Disimpulkan oleh Rocky Gerung, bahwasannya persaingan politik itu masuk pada bagian dari analisis netizen terhadap peristiwa perkawinan. Apalagi kalau Surya Paloh itu menghindar, tidak mau bertemu dengan Megawati, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan bahwa banyak variabel yang publik akan mengaitkan terhadap ketidakhadiran Surya Paloh. Tetapi Anies Baswedan, saya dengar justru pasti akan hadir di pernikahan Kaisang Erina Gudono, ujar Rocky Gerung. Mengetahui itu, pengamat politik Rocky Gerung yang terkenal dengan komentar pedasnya menyebutkan bahwa kehadiran Anies Baswedan di pernikahan Kaisang Erina Gudono akan dinilai baik oleh publik. Berbeda dengan Surya Paloh, Rocky Gerung mengatakan Pak Surya Paloh pasti akan sangat bermasalah kesehatannya, kritik Rocky Gerung.
Seperti diketahui sebelumnya, pernyataan Roky Gerung soal pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono dibatalkan saja. Ini terkait dengan analisanya bahwa acara tersebut malah akan menjadi ajang cari perhatian alias caper pihak yang memiliki kepentingan untuk Pilpres 2024. Dengan demikian, menurut Roky, pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi ini akan sangat bermuatan politis. Ia juga mengaitkan hal ini dengan Anies Baswedan yang kerap dihalang-halangi saat melakukan safari politiknya untuk menjadi calon presiden di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kalau semua kegiatan Anies dianggap kampanye awal karena ingin jadi presiden, mestinya perkawinan Kaisang di Solo dibatalkan. Karena itu akan jadi orang mendekati Presiden Jokowi supaya dapat restu, kata Roky Gerung. Roky lantas memberikan pembelaannya terhadap Anies yang kini getol melakukan safari politik. Menurutnya, tidak masalah apabila Anies menyapa masyarakat sebagai capres ketika sudah tidak memiliki jabatan apapun. Lagi pula, Anies dianggapnya belum tentu maju lantaran belum didukung oleh koalisi partai politik secara resmi. Setiap manusia Indonesia nggak perlu masa kampanye untuk bilang saya ingin jadi presiden kan? Undang-undang kita menjamin keinginan setiap orang memimpin negeri ini harus dihormati, tuturnya. Ia juga menyinggung sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi capres di Pilpres 2024. Kalau misalkan Anies dilarang, maka sepatutnya tokoh-tokoh lain juga harus ikut dilarang. Kan kita tahu semua peristiwa publik ada dimensi politik. Ganjar kemana-mana juga ingin jadi presiden, kenapa nggak dilarang? Jadi jangan diskriminatif, tutupnya.